Setelah Indonesia menunjukkan ketertarikannya terhadap jet tempur KF-21 Boramae, kini pesawat buatan Korea Selatan itu mulai menunjukkan pergerakan strategis yang signifikan di kawasan tertentu. Menariknya, pergerakan KF-21 disebut mengungguli J-10C buatan Tiongkok, baik dari segi kecepatan diplomasi, promosi, atau bahkan kemungkinan penempatan di wilayah yang dimaksud. Ini menandakan bahwa KF-21 semakin diperhitungkan dalam persaingan jet tempur modern di Asia. Pesawat tempur generasi 4,5 yang dikembangkan oleh Republik Korea bekerja sama dengan Republik Indonesia, yakni KF-21 Boramae, kini mulai menunjukkan potensinya sebagai salah satu rival paling tangguh dari jet tempur unggulan Republik Rakyat Tiongkok, yaitu J-10 Charlie. Keduanya diposisikan sebagai representasi kekuatan teknologi dirgantara Asia, dan dinilai memiliki prospek besar untuk menembus pasar global, khususnya kawasan Eropa, yang kini mulai membuka diri terhadap opsi-opsi baru di luar dominasi tradisional Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, pesawat J-10 Charlie sempat menarik perhatian dunia setelah diklaim berhasil menumbangkan pesawat tempur Rafale buatan Prancis dalam suatu konfrontasi udara yang melibatkan Angkatan Udara Pakistan dan India. Namun demikian, berbagai analis pertahanan kini menilai bahwa perkembangan KF-21 Boramae justru lebih progresif dan menjanjikan. Salah satu indikatornya adalah kehadiran Korea Selatan dalam Paris Air Show yang diselenggarakan pada tanggal 16 hingga 19 bulan Juni tahun 2025. Paris Air Show dikenal sebagai pameran dirgantara terbesar di dunia, dan pada penyelenggaraan tahun ini menjadi ajang unjuk gigi kekuatan teknologi udara dari berbagai negara, termasuk Tiongkok yang membawa serta jajaran pesawat tempur generasi kelima seperti J-35, J-20, serta kembali menampilkan J-10 Charlie. Harapan Tiongkok tentu adalah untuk dapat mulai menembus pasar Eropa melalui unjuk keunggulan teknologi aviasi militernya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Asia, khususnya Tiongkok dan Korea Selatan, tengah memanfaatkan momentum untuk berekspansi ke pasar pertahanan Eropa yang semakin terbuka akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan peningkatan belanja militer. Sejumlah negara di kawasan Eropa Timur bahkan mulai mencari alternatif sumber pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista selain dari Amerika Serikat dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Data menunjukkan bahwa anggaran pertahanan kolektif Eropa diproyeksikan mencapai 872 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2030, atau sekitar 14.183 triliun rupiah. Dalam konteks inilah, Paris Air Show 2025 menjadi titik strategis bagi negara-negara Asia untuk menyusun manuver dalam merebut pasar alutsista Eropa. Korea Selatan, melalui Korea Aerospace Industries, menampilkan KF-21 Boramae bersama sejumlah produk unggulan lainnya yang dikembangkan melalui kolaborasi regional, termasuk dengan Indonesia. Menariknya dalam pameran tersebut, tidak satupun negara Eropa yang menunjukkan minat terhadap pesawat tempur Tiongkok, termasuk J-10 Charlie yang sebelumnya sempat dielu-elukan karena keberhasilannya di tangan Angkatan Udara Pakistan dalam menjatuhkan Rafale milik India pada insiden udara tanggal 7 bulan Mei tahun 2025. Sebaliknya, ketertarikan terhadap KF-21 Boramae justru meningkat secara signifikan. Salah satu negara yang mulai menunjukkan minat kuat terhadap KF-21 adalah Polandia. Negara ini sebelumnya telah menerima pesawat tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan dan menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap produk-produk pertahanan buatan negeri ginseng tersebut. Ketertarikan itu ditandai dengan kunjungan resmi yang dilakukan oleh Inspektur Angkatan Udara Polandia, Mayor Jenderal Ireneusz Nowak, yang secara langsung bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Udara Korea Selatan, Jenderal Lee Yang-soo, guna membahas kerjasama lebih lanjut. Menurut laporan dari media Korea Selatan, Chosun Biz, dalam artikel bertajuk Poland's Air Force Commander Engage with Korea on KF-21 and Defense Cooperation, yang diterbitkan pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2025, disebutkan bahwa Mayor Jenderal Nowak bahkan dijadwalkan akan melakukan uji terbang langsung terhadap KF-21 Boramae. Ini merupakan langkah konkret dan simbolik yang memperlihatkan tingkat kepercayaan serta keseriusan Polandia dalam menjajaki pengadaan pesawat tersebut.
Dalam wawancara bersama South China Morning Post, Wakil Presiden Divisi Pengembangan Bisnis Internasional dari Korea Aerospace Industries, Shin Dong-hak, menyampaikan bahwa Korea Selatan sedang aktif menjalin kerjasama pertahanan dengan sejumlah negara Eropa Timur seperti Slovakia, Slovenia, Bulgaria, dan Rumania. Ia menegaskan bahwa strategi ekspor KF-21 Boramae tidak hanya mengandalkan keunggulan harga dan efisiensi operasional, melainkan juga menawarkan opsi transfer teknologi dan produksi lokal yang tidak dapat diberikan oleh pesaing lainnya. Lebih lanjut, sejarah ekspor produk pertahanan Korea Selatan ke Eropa memberikan pijakan kuat bagi penetrasi KF-21 ke pasar benua biru. Sebelumnya, sistem artileri K9 Thunder telah berhasil diekspor ke berbagai negara seperti Finlandia, Estonia, Norwegia, dan tentunya Polandia sendiri. Basis kepercayaan dan rekam jejak ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi KF-21 Boramae dalam mendapatkan posisi strategis di Eropa. Penilaian yang sejalan juga dikemukakan oleh Timothy Heath, seorang peneliti senior bidang pertahanan di Rand Corporation, Amerika Serikat. Menurutnya, Korea Selatan kini menjadi salah satu pesaing utama bagi produsen pertahanan tradisional Eropa karena mampu menawarkan solusi pertahanan bagi negara-negara yang tidak berada dalam orbit aliansi militer Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Korea Selatan dianggap lebih dapat diterima secara politik oleh negara-negara Eropa daripada Tiongkok yang cenderung dipandang sebagai pesaing strategis. Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh Liesel Odgaard, peneliti senior di Hudson Institute, Washington, dan juga profesor di Norwegian Institute for Defense Studies. Ia menekankan bahwa pengadaan jet tempur bukan hanya soal teknologi dan performa, melainkan juga merupakan keputusan politik yang erat kaitannya dengan kepercayaan strategis dan kedekatan diplomatik antar negara. Dalam hal ini, posisi Korea Selatan yang dikenal sebagai sekutu erat Amerika Serikat memberikan keuntungan politik dalam menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara di Eropa. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka tidak mengherankan apabila KF-21 Boramae kini menjadi simbol dari ambisi dan kemajuan industri pertahanan Korea Selatan, dengan dukungan signifikan dari Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pasar global. Kolaborasi antara dua negara Asia ini bukan hanya mencerminkan kemajuan teknis, namun juga menjadi gambaran bahwa kekuatan pertahanan masa depan akan sangat bergantung pada kemitraan strategis lintas kawasan yang saling menguntungkan. Indonesia sendiri memiliki peran krusial dalam pengembangan KF-21 Boramae. Tidak sekedar sebagai mitra pasif, Indonesia turut terlibat dalam pembiayaan, rekayasa teknik, hingga proses alih teknologi yang ditawarkan dalam proyek ini. Keterlibatan Indonesia bukan hanya memperkuat posisi diplomatik dan teknologis Indonesia di panggung global, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan ekosistem industri pertahanan nasional yang lebih mandiri dan kompetitif. Dari sudut pandang strategis, keikutsertaan Indonesia dalam proyek ini turut menciptakan citra bahwa KF-21 Boramae bukan hanya produk Korea Selatan semata, melainkan hasil sinergi antar bangsa di Asia. Citra ini sangat penting dalam konteks pemasaran global, terutama di kawasan Eropa yang sangat memperhatikan aspek kemitraan, kepercayaan, dan stabilitas hubungan jangka panjang dalam setiap keputusan pembelian alutsista. Keberadaan Indonesia sebagai bagian dari proyek ini memberikan nuansa multilateral yang tidak dimiliki oleh produk pesaing dari Tiongkok. Lebih jauh lagi, negara-negara di kawasan Eropa Timur seperti Polandia, Bulgaria, Slovenia, Slovakia, dan Rumania kini tengah dalam posisi yang sangat strategis. Di satu sisi, mereka memiliki kebutuhan mendesak untuk memperbarui inventaris pertahanannya akibat perubahan geopolitik regional. Sementara di sisi lain, mereka tengah mempertimbangkan diversifikasi sumber alutsista guna mengurangi ketergantungan pada satu blok tertentu. Dalam konteks inilah, KF-21 Boramae tampil sebagai solusi alternatif yang menjanjikan, baik dari segi teknis, biaya operasional, maupun keuntungan politik yang ditawarkan melalui kerjasama multilateral dan program transfer teknologi. Jika tren positif ini terus berlanjut, maka sangat memungkinkan bahwa KF-21 Boramae akan menjadi salah satu produk ekspor unggulan dari Asia untuk pasar pertahanan global dalam satu dekade mendatang. Penerimaan positif dari Polandia dapat menjadi pintu gerbang bagi kesuksesan yang lebih luas di Eropa, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya sebagai pemain strategis dalam industri pertahanan modern.
Dengan posisi tersebut, KF-21 Boramae bukan hanya sekedar pesawat tempur generasi 4,5, melainkan lambang dari kebangkitan aliansi teknologi pertahanan Asia yang siap bersaing dengan dominasi Barat. Apabila tren geopolitik dan dinamika pasar pertahanan global tetap berada dalam jalur yang menguntungkan seperti saat ini, maka bukan tidak mungkin dalam waktu dekat negara-negara lain yang sebelumnya hanya menjadi pengamat pasif akan mulai bergabung dalam daftar calon pengguna KF-21 Boramae. Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini dapat menjadi batu loncatan yang sangat penting, bukan hanya bagi Korea Selatan, tetapi juga bagi Indonesia sebagai negara mitra strategis yang sedang membangun jati diri pertahanannya di panggung dunia. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.